Inovasi bukan sekedar penggunaan teknologi. Inovasi merupakan jembatan menuju transformasi pembelajaran bermakna. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Ana Fitri Agustin, guru di SD nomor 2 Tuban. SD nomor 2 Tuban terletak di lingkungan yang padat penduduk. Sebagian besar orang tua atau wali murid bekerja, sehingga tidak mempunyai banyak waktu dalam mendampingi anak belajar di rumah. Hal ini tentu saja berimbas sebagian besar anak menghabiskan waktu untuk bermain gadget. Tantangan yang kami hadapi di sekolah adalah pembelajaran yang masih bersifat konvensional. Guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran belum sepenuhnya mencapai pembelajaran ideal yang bisa menumbuhkan sikap berpikir kritis. Minat literasi murid rendah, murid lebih memilih bermain gadget daripada membaca buku. Hal ini tentu saja berimbas dengan kemampuan literasi dan numerasi murid. Seringkali murid hanya menggunakan handphone untuk mencari jawaban tanpa mau tahu prosesnya. Berdasarkan fenomena tersebut, saya berinisiatif merancang pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan lingkungan sebagai sumber belajar dan multimedia pembelajaran interaktif, PIJAR. PIJAR akronim dari pembelajaran interaktif jitu dengan augmented reality. Tujuan dari inovasi yang saya rancang adalah untuk menghadirkan pembelajaran bermakna dan konstekstual. Inovasi pembelajaran ini dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan dengan 3 tahap pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sebelum mengimplementasikan pembelajaran, hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen awal untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Pemetaan dilakukan melalui tes, observasi, diskusi langsung dengan murid dan orang tua. Setelah memperoleh hasil, saya menemukan sebagian besar murid memiliki gaya belajar kinestetik. Selanjutnya, saya mulai merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya. Dalam pelaksanaannya, saya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, STEAM dengan prinsip mindful, meaningful, dan joyful. Tidak lupa, saya juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Sebagai alternatif, selain menyediakan pojok baca, saya juga membuat link QR Code yang terhubung dengan buku digital di ruang murid. Melalui literasi digital, murid mempunyai banyak pilihan dalam memilih bacaan sesuai dengan minatnya. Sebagai kegiatan mindfulness, saya mengajak murid untuk menutup mata selama 5 menit dan membayangkan jika di lingkungan sekolah tidak ada tanaman sama sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk menyadarkan murid akan hubungan sebab akibat dalam ekosistem. Setelah 5 menit, murid membuka mata dan menyampaikan pendapatnya. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar, kita ditemani dengan si PIJAR. PIJAR itu apa, Miss? PIJAR, si penjaga ekosistem. Mau tahu? Mau! Kita mulai ya. Oke, ini halaman petunjuknya. Wow. Oke, nanti kita akan belajar materi pembelajaran, ada video, ada ekosistem berbasis AR, dan yang paling kalian sukai? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita lihat dulu ya. Tujuan pembelajarannya ada 2, yang pertama menganalisis hubungan antar makhluk hidup, dan yang kedua menjelaskan pentingnya menjaga ekosistem. Nah, ini ada videonya, kita lihat dulu videonya. Apa bacanya? Komponen penyusun ekosistem. Halo, apa kabar anak-anak hebat semua? Masih dengan Miss Ana. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang company. Apa ya company? Kan suhu, air, dan tanah. Biotik, makanannya. Beberapa contoh kelompok hewan omnivora. Baik anak
ekosistem. Oke, boleh dong tepuk tangan buat kita akan ke materi. Oke. Nah, anak-anak bisa baca ya. Untuk menciptakan pembelajaran yang konseptual, saya mengajak murid memanfaatkan lingkungan di sekolah sebagai sumber belajar. Murid melakukan pengamatan langsung terhadap komponen penyusun ekosistem. Kemudian, mereka berdiskusi dan menuliskan hasil temuan mereka serta membandingkan dengan video yang sudah mereka lihat sebelumnya. Agar pembelajaran semakin menarik, saya menggunakan media diorama berbasis AR. Melalui teknologi ini, murid dapat melihat objek dalam bentuk 3D yang seolah-olah hadir di dunia nyata. Objek dapat diputar maupun diperbesar. Murid sekaligus juga dapat mendengar penjelasan dari masing-masing komponen penyusunnya. Di sini saya menemukan aha moment, antusiasme dan rasa kagum terlihat jelas saat mereka berinteraksi dengan media tersebut. Mari wujudkan mimpi kita, bersama kita pasti bisa. Sebagai penguatan konsep rantai makanan dan alur energi, murid melakukan bermain peran. Mereka diberi kebebasan untuk memilih perannya. Murid yang berperan berdiri di depan kelas dan dihubungkan dengan pita untuk menunjukkan alur perpindahan energi dari produsen hingga konsumen puncak. Kegiatan ini membuat konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Ayamnya bagaimana? Mati. Kalau ayam mati, bagaimana sih Kak? Mati. Nah, bagaimana? Oke, ini yang kalian tunggu-tunggu apa? Kuis. Akan bermain kuis. Siapa yang mau? Oke, Rangga, silakan Rangga. Yuk. Ya, mulai. Silakan pilih level, boleh. Rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai oke. Lanjut. Dengan penggunaan media digital, murid menjadi lebih tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran karena metode ini lebih sesuai dengan gaya hidup mereka yang terbiasa dengan gadget. Sebagai konsep penerapan pemahaman ekosistem, murid melakukan kegiatan eksplorasi lingkungan. Secara berkelompok, murid berdiskusi untuk menentukan area yang akan diamati. Selama 3 hari, mereka akan melakukan pengumpulan data terhadap jenis dan jumlah sampah yang ada di lingkungan sekolah. Hasil observasi kemudian dianalisis untuk menentukan proyek yang akan dihasilkan. Pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila, bangkitkan raga rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Tema kelas dari kelompok kami adalah ekosistem darat. Di sini terdapat pepohonan dan ini adalah pahlawan berdiri dari Presiden Soekarno. Kelas kami adalah kebudayaan dan di sini ada rumah adat.
Untuk meningkatkan kemampuan literasi secara kolaboratif, murid diajak membuat poster digital dengan menggunakan aplikasi Canva. Selama kegiatan berlangsung, murid saling berdiskusi, menuliskan dan mengkomunikasikan ide atau gagasannya. Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Hindari membuang sampah di sungai, laut, atau tempat yang tidak semestinya. Pisahkan sampah organik dan anorganik untuk memudahkan. Dan dari kami, jika kami ada salah berbicara, kami minta maaf. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, murid secara individu mengerjakan asesmen melalui aplikasi Wayground dan Canva Code. Mari wujudkan mimpi kita. Bersama kita Anak-anak, pasti sekarang bisa. waktunya kalian refleksi. Yang kuning, kalian tuliskan apa saja yang kalian sudah pelajari. Kemudian yang ini, yang warna pink, kalian tuliskan apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga ekosistem. Mengerti? Dengan pendekatan pembelajaran mendalam, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berkesan. Murid bukan hanya memahami ekosistem secara teoritis saja, namun juga menyadari peran mereka di dalamnya, dan yang paling penting, mereka dapat membuat tindakan nyata dalam menjaga ekosistem. Kiri, yang berwarna kuning, apa saja yang kalian sudah pelajari? Kelas. Ya, kita kan tidak mungkin untuk menghadirkan binatang buas di kelas. Jadinya IR salah satu solusi untuk Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan keterbatasan waktu bisa bermanfaat dan memang tidak mudah tapi harus dicoba. Oke, boleh tepuk tangan. Berbudaya Pancasila. Suara dulu. Bangkitkan raga rasa dan rasa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak. Hasil dan dampak dari proses pembelajaran yang saya lakukan terlihat dari peningkatan hasil belajar murid. Pada ulangan harian IPAS tema ekosistem, sebanyak 21 murid sudah mencapai KKTP dan 7 murid masih memerlukan pendampingan. Dari asesmen numerasi yang sudah dilakukan, diperoleh hasil sebanyak 82% murid memperoleh skor 4 atau 5. Hal ini menandakan hasil pembelajaran tergolong baik. Fokus pembelajaran selanjutnya dapat diarahkan pada murid dengan skor 3 untuk meningkatkan pemerataan hasil belajar. Halo semua, perkenalkan nama saya Komavidia Paramita. Saya sekolah di SD nomor 2 Tuban. Video ini adalah tanggapan saya setelah saya membaca atau menonton cerita Atma dan Harta Karun. Saya sangat terkesan pada cerita yang saya baca atau yang saya tonton karena cerita tersebut mengandung kepercayaan diri atau keberanian. Mungkin kedepannya saya akan lebih berani dan percaya diri dalam melakukan suatu hal. Terima kasih. Kolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan orang tua menjadi faktor penting dalam keberhasilan perubahan ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Saya Niwayan Ari Sukarmini, Kepala Sekolah SD 2 Tuban, menyampaikan bahwa praktek baik yang dilaksanakan oleh Ibu Ana Fitria tentang pembelajaran interaktif gitu dengan augmented reality atau AR sangat bermanfaat di sekolah kami, terutama dirasakan oleh murid dan juga Bapak Ibu guru yang mengajar di kelasnya.
Beberapa guru sudah mulai mengikuti kegiatan tersebut dan sangat menginspirasi untuk mengembangkan dan menerapkan media ajar interaktif tersebut. Mudah-mudahan ke depannya praktek baik ini dapat diimbaskan ke sekolah-sekolah berikutnya. Demikian tanggapan dari kami. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kadek Sulastra, Kepala SD nomor 6 Bute. Kali ini saya akan menyampaikan testimoni terkait dengan pengimbasan media pembelajaran AR dari Ibu Anna Fitria. Nah, di sekolah kami sudah dilaksanakan pelatihan pengimbasan berupa media pembelajaran interaktif AR oleh Bu Anna Fitria. Nah, kami merasakan sangat antusias, kemudian guru-guru kami juga mengikutinya dengan antusias sehingga bisa melaksanakannya dan menerapkannya di pembelajaran di kelas masing-masing. Begitu juga dengan tanggapan siswa terkait dengan adanya teknologi AR ini, media pembelajaran AR diterapkan ketika pembelajaran di sekolah atau di kelas itu sangat menarik, kemudian menantang sehingga menarik perhatian dari siswa itu sendiri. Nah, secara umum kegiatan ini atau pengimbasan AR ini sangat berdampak positif bagi satuan pendidikan kami, yaitu di SD nomor 6 Bute, untuk kemajuan pendidikan dan mempercepat digitalisasi pendidikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya orang tua dari Muhammad Rizky Aditya, kelas 5A SD 2 Tuban, siswa dari Miss Anang. Setiap sepulang sekolah, saya selalu bertanya kepada anak saya, bagaimana pembelajaran hari ini? Dan dia selalu menjawab, menyenangkan Ma. Materi yang disampaikan Miss Anna sangat mudah dipahami dan dimengerti. Jujur, saya kagum terhadap Miss Anna terkait metode pembelajaran yang diterapkan di kelas. Berbicara perubahan penggunaan handphone, kalau dulu handphone hanya digunakan untuk main game, YouTube, serta hiburan lainnya. Tetapi saat ini handphone sangat bermanfaat untuk mencari informasi dan referensi dari tugas-tugas yang diberikan, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi anak-anak, dan juga anak-anak menjadi lebih kreatif, produktif dalam penggunaan gadget. Terima kasih Miss Anna atas bimbingan ilmu yang diberikan pada anak-anak kami. Anak-anak kami jadi bisa memanfaatkan teknologi dengan positif, dan itu sangat membantu kami sebagai orang tua. Semoga Miss Anna selalu sehat dan semakin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Sugiartini. Saya bertugas di SD nomor 1 Seminyak. Hari ini saya belajar mengenai augmented reality bersama Miss Anna. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan saya jadinya tahu bagaimana cara memanfaatkan AR dalam pembelajaran sehingga anak-anak pastinya akan semangat dalam belajar. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Gita dan saya Naila. Kami murid tari SD nomor 2 Tuban. Pembelajaran hari ini sangat seru. Kita diberi diorama yang bisa di-scan dan kita bisa diputar-putar. Lengkap penjelasannya berisi dengan gambar-gambar hewan seperti singa, gajah, jerapah, dan lain-lain. Kita juga diajak bermain peran rantai makanan. Selanjutnya kita juga membuat prakarya dari bahan bekas. Dari pembelajaran yang tadi kita jadi tahu bagaimana cara menjaga lingkungan kita. Terima kasih. Dadah. Demikian praktik baik yang saya lakukan. Mari manfaatkan teknologi, berbagi dan berkolaborasi demi wujudkan pembelajaran bermakna. Salam Merdeka Belajar.